Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kembali kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat suasana di ibu kota Nusantara di saat para pekerja mudik nih teman-teman ke kampung halamannya masing-masing. Kurang lebih teman-teman, pekerja yang mudik itu ada sekitar 10.000 pekerja. Dan mereka mudik tujuannya ada yang ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara ya teman-teman. Dan mereka mudik itu dimulai tanggal 4 April yang lalu. Dan di bawah ini teman-teman adalah jalan utama yang berada di kawasan ibu kota Nusantara, yaitu Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat yang sedang dalam pengerjaan lapis pondasi atas ya teman-teman. Mungkin nanti setelah libur lebaran akan dilanjutkan lagi pekerjaannya. Dan terasa sangat sunyi sekali ya teman-teman di kawasan ibu kota Nusantara. Suasananya sangat lengang ya teman-teman. Yang ada di ibu kota Nusantara saat ini hanya petugas keamanan yang warawiri untuk patroli. Debu-debu yang biasanya menjadi pemandangan rutin di ibu kota Nusantara saat ini pun tidak terlihat ya debu-debu penerbangan. Tepat di bawah kita ini teman-teman adalah lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri. Jadi rumah-rumah ini nantinya akan diperuntukkan bagi para menteri yang akan bertugas di ibu kota Nusantara. Total rumah para menteri ini yang akan dibangun di kawasan ibu kota Nusantara berjumlah sebanyak 36 unit teman-teman. Dan sudah ada 2 unit teman-teman yang sudah jadi 100%. Nanti kita akan lihat ya 2 unit tersebut. Selanjutnya kita bergeser ke komplek hunian ASN nih teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat di visual ini adalah kawasan dari hunian para ASN atau rumah susun untuk para ASN yang akan bertempat tinggal di ibu kota Nusantara. Terlihat juga suasananya sangat sunyi ya. Biasanya tower crane ini sibuk teman-teman memobilisasi logistik atau material-material di ibu kota Nusantara, namun sekarang stop ya karena pekerja sedang mudik. Sebagai informasi teman-teman, dari ribuan pekerja yang pulang mudik, ada sekitar 1.258 orang yang menggunakan pesawat Hercules, selebihnya menggunakan pesawat komersial, dan terbanyak menggunakan moda transportasi kapal laut. Menurut Kepala Kantor KSOP Kelas 1 Balikpapan, Kapten Barto Ari Raharjo, ada 6.000-an pekerja konstruksi ibu kota Nusantara diberangkatkan melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Tujuan mereka ada yang ke Surabaya, Jawa Timur, dan ada juga ke Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman, untuk mengakomodasi perjalanan pulang para pekerja konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan mudik bareng pekerja konstruksi IKN 2024. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memastikan dukungannya dan apresiasi atas nama Menteri PUPR terhadap kinerja para pekerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Bapak Iwan menambahkan, seluruh pekerja baik jajaran penyedia jasa, manajemen konstruksi, dan pekerja konstruksi merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian PUPR. Mereka berperan penting dalam membangun berbagai infrastruktur serta hunian serta prasarana pendukung dan menjadi bagian dari sejarah dan legasi dari pembangunan ibu kota Nusantara. Kegiatan mudik lebaran merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan setiap tahunnya, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, pemerintah juga memberikan hak kepada para pekerja untuk melaksanakan libur bersama, guna menjalin tali silaturahmi bersama keluarga, serta mendukung kelancaran proses perjalanan mudik para pekerja konstruksi ibu kota Nusantara.
Bapak Iwan mengatakan, pada libur lebaran ini kami juga ingin melihat pekerja konstruksi juga bahagia dan bertemu dengan keluarga tercinta setelah beberapa lama ditinggalkan. Namun, dia juga berharap setelah selesai, pekerja konstruksi bisa datang kembali sesuai jadwal untuk mendukung percepatan pembangunan di ibu kota Nusantara. Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk memberikan dukungan moda transportasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan pesawat Hercules. Beberapa daerah yang menjadi tujuan para pekerja yang mudik antara lain Jawa Tengah seperti Solo, di Yogyakarta, dan Jawa Timur seperti Surabaya. Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja konstruksi yang mengikuti kegiatan mudik bareng dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebanyak 13.000 orang. Rinciannya, sektor perumahan sebanyak 4.598 orang yang mengerjakan konstruksi rusun ASN, Polri, BIN, dan TNI. Sejumlah 1.730 orang diantaranya menggunakan moda transportasi kapal laut, 1.258 orang menggunakan pesawat Hercules, dan 1.610 orang menggunakan pesawat komersial. Pekerja konstruksi yang bekerja di ibu kota Nusantara berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka telah berpartisipasi melaksanakan pembangunan rumah tapak jabatan menteri, rumah susun ASN, dan juga rumah susun untuk Polri, BIN, dan Pas Pampres. Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono mengatakan, para pekerja akan dijadwalkan kembali bekerja pada tanggal 15 April tahun 2024. Bapak Bambang mengatakan, kami berikan jeda atau break kepada para pekerja. Tentu harapannya setelah kembali dari mudik, mereka kembali semangat untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Dan Pak Bambang meyakini pemberian cuti ini tidak akan mengganggu ritme pembangunan ibu kota Nusantara yang saat ini kian masif. Pengaturan-pengaturan telah disusun agar tak mengganggu tahapan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, di bawah ini adalah lokasi dari IPAL ya, atau instalasi pengolahan air limbah, yang juga bersampingan dengan TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi teman-teman, kegiatan konstruksi di lapangan saat ini dapat dikatakan ya relatif semua libur. Namun sebagian kecil masih ada yang tinggal di hunian pekerja konstruksi atau HPK. Meskipun terlihat sunyi dan sepi ya teman-teman, namun pengamanan di ibu kota Nusantara ini terus aktif ya. Jadi teman-teman, menurut Pangdam Mularman, Bapak Maijen TNI Tri Budi Utomo mengatakan pengamanan IKN tidak berhenti, dilakukan selama 24 jam penuh. Kami menjaga kawasan ibu kota Nusantara lebih intensif sementara ditinggal mudik oleh para pekerja. Dan secara umum tidak ada gangguan keamanan, seluruhnya aman dan kondusif. Dan informasinya teman-teman, untuk pengamanan ibu kota Nusantara selama perhelatan mudik lebaran tahun 2024 ini, Kodam 6 Mularman mengerahkan 100 personel. Baik teman-teman, tadi sekilas informasi ya terkait para pekerja konstruksi ibu kota Nusantara yang melaksanakan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan juga tadi kita sudah melihat suasana ibu kota Nusantara yang terlihat sepi dan lengang karena ditinggal para pekerjanya. Namun kondisi ibu kota Nusantara tetap aman dan kondusif. Baik teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.